Halo teman-teman semua, ini ada info mengagetkan. Tentu kalian yang pendukung Anies maupun pendukung selain Bapak Prabowo akan kaget ya. Yang mana di sini sudah jelas-jelas ada pertemuan tentang Prabowo dengan Ketua Nasdem atau struktural Nasdem ya, Bapak Surya Paloh, sekretarisnya dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian apa tanggapan Anies terkait dengan fakta ini? Ini teman-teman bisa saksikan apa yang diucapkan, apa dikomentari oleh Bapak Anies Baswedan terkait dengan pertemuan antara Bapak Prabowo dengan Bapak Nasdem. Oh ya, perlu teman-teman ketahui bahwa pertemuan ini Prabowo yang minta ya, yang bertandang atau bertamu ke Nasdem, bukan Nasdem yang ngundang. Tapi dari awal memang ketika pengumuman dari KPU, Nasdem diwakili oleh Ketua Umumnya atau Bapak Surya Paloh beserta jajarannya itu menerima hasil pemilu. Baru keesokan harinya setelah itu Prabowo bertandang ke kantor Nasdem ataupun bertemu dengan petinggi-petinggi di Nasdem. Oke, ini komentar dari Bapak Anies Baswedan. Hati menghargai dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain. Dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik. Nah, kemudian dengan adanya ini, ayo kita sebagai teman-teman, sebagai pendukung jangan terlalu baper ya. Kalau perpolitikan itu memang seperti itu. Jadi dinamis ya, tidak jangan terlalu fanatik untuk mendukung paslon ya, karena memang dinamika politik seperti ini. Dan itu pun kita pun tidak tahu ya apa direncanakan oleh Bapak Prabowo dengan Surya Paloh selama pertemuan 1 jam ini. Bisa jadi strategi khusus di sini sedang dilancarkan oleh Bapak Surya Paloh ya, ataupun lobby-lobby halus agar supaya nanti pemerintahan Bapak Prabowo itu lancar sehingga ngajak atau merayu Nasdem. Ini belum tentu ada deal nanti teman-teman ya, atau belum tentu Nasdem gabung dengan pemerintahan, atau bisa jadi Nasdem tetap jadi oposisi. Begitu teman-teman ya. Kita nantikan saja perkembangan berikutnya terkait dengan berita ini teman-teman. Sahabat lama ya. Dulu biasa sebagai anak muda ya kan, punya sikap-sikap yang keras. Beliau juga keras sikapnya. Saya juga suka. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif. Makin arif harusnya. Ya, jadi itu maknanya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui ya kan? Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Sekali lagi Pak Surya. Komando. Baik, terima kasih. Udahlah, udah jelas maksudnya. Pertanyaan berikutnya, ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawarin. Saya selalu mengajak. Benar kan? Ya. Iya. Ya. Oke ya. Baik. Baik. Siang hari ini saya dan seluruh fungsionaris DPP Partai Nasdem mendapatkan kunjungan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kunjungan ini adalah kunjungan silaturahmi mengingat sebuah perjalanan panjang di antara hubungan personal kami berdua. Tidak
kurang hampir 40 tahun. Jadi hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi dan tentunya juga Bapak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terbina selama 10 tahun ini bisa terjaga baik. Yang jelas sekali lagi teman-teman, untuk para pendukung jangan terlalu fanatik ketika mendukung, karena itu sangat berbahaya untuk kalian ya. Nah, karena di politik itu seperti itu, bisa saja nanti PKB akan mendukung ini, yang dulu mendukung Anies sekarang tidak, dan lain sebagainya. Itu sudah biasa teman-teman ya, tergantung kalian, niat kalian dalam mendukung. Kalau teman-teman ketika mendukung Anies yang bertanding, berkontestasi dengan Bapak Prabowo maupun Ganjar, itu karena dorongan ini, dorongan agama, dorongan politik, dorongan ini dan lain sebagainya, itu sudah wajar. Tapi jangan sampai dibawa setelah pemilihan selesai teman-teman ya. Kita tetap harus memberikan respon-respon positif agar tidak ada bentrokan. Toh meskipun nanti dari tim hukum Bapak Anies Muhaimin maupun Bapak Ganjar itu mengajukan di MK, itu sudah ada jalurnya masing-masing teman-teman. Dan kebetulan juga di sini ternyata yang membuat kaget memang pertemuan antara Bapak Prabowo dan Surya Paloh, karena ini berbarengan dengan pengajuan protes atau pengajuan tim hukum Amin, yang mana Nasdem ini pendukung utama ya, pendukung utama dari pasangan Amin ini. Beda dengan PKS ya, pendukung kedua atau lainnya. Ini Nasdem pendukung utama. Tapi ketika Anies berjuang protes di MK, Bapak Prabowo marah menemui Nasdem. Nah, itu yang bisa membuat kaget memang. Tapi sekali lagi tidak usah ambil pusing. Dan terkait ini banyak yang memberikan komentar ya teman-teman ya, pertemuan Bapak Prabowo ini dengan Kepala Nasdem. Yang pertama, kami harus sampaikan bahwa hak setiap partai politik, pimpinan partai politik untuk mengambil langkah-langkah politik. Tapi izinkan kami dari Partai Keadilan Sejahtera fokus untuk mendukung pasangan Capres Anies Muhaimin untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bagi kami, Pilpres itu belum selesai. Banyak catatan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi sebelum masa kampanye dan terakhir. Jadi bagi kami ya sah-sah saja, monggo, hak masing-masing partai untuk melakukan itu. Tetapi bagi kami PKS, partai pengusung Anies Muhaimin, akan bersama rakyat, bersama dengan para pendukung 01 yang saat ini sedang mencari keadilan bahwa Pilpres itu belum selesai. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat dua jalur. Satu adalah memastikan kita akan menggugat ke MK dengan fakta dan data yang kami miliki, dan yang kedua adalah kami akan berusaha sekuat tenaga menggunakan hak angket di DPR RI untuk mengungkap kebenaran, untuk mencari keadilan ketika banyaknya catatan-catatan itu. Jadi bagi kami saat ini Pilpres belum selesai. Kami memahami dan kami menyerahkan hak-hak masing-masing setiap partai. Apakah ada komunikasi dan sebagainya? Ya mungkin nanti bisa ditanya ke pimpinan, tapi saya tanya memang ya sampai saat ini saya baru tahu terakhir sebelum Jumatan memang ada pertemuan itu. Jadi bagi kami sekali lagi itu hak masing-masing partai politik. PKS dengan Pak Prabowo juga punya hubungan yang cukup panjang ketika 2014 dan 2019. Tetapi pilihan itu tidak kami lakukan saat ini. Kami memahami betul psikologis masyarakat, para pendukung 01 yang saat ini masih mencari keadilan. Menjaga perasaan itu menurut kami sangat penting ya, bahwa kita sama-sama berjuang dan kita siap menang dan siap kalah ketika tidak ada pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Jadi bagi kami saat ini adalah mencari keadilan.
Dan Mahkamah Konstitusi, kami sangat berharap dan kami percaya kepada hakim-hakim yang negarawan ketika bisa mengadili seadil-adilnya gugatan yang kami sudah sampaikan kemarin ke Mahkamah Konstitusi. Jadi poin bagi kami adalah komunikasi, monggo silakan, tetapi kami izinkan kami dari PKS untuk fokus mengawal, memastikan hak angket bisa bergulir di DPR RI dan gugatan Mahkamah Konstitusi bisa juga berjalan, dan berharap keadilan itu bisa kita dapatkan. Oke, itu saja yang bisa kita diskusikan di video ini. Semoga bermanfaat dan silahkan berikan komentar kalian ya di dalam pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.